Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam ya. Nah, kemarin kan kita nggak jadi praktikum secara offline ya, jadi kita digantikan pakai video saja ya. Uh, dari voting teman-teman sekalian lah ya. Oke, uh, kemarin seharusnya bahas modul 5 dan 6 ya. Jadi di video ini bakal bahas 5 sama 6, mulai dari yang 5 terlebih dahulu ya. Yang pertama ada eksplorasi proses. Oke. Tujuannya itu memahami PCB dari Linux ya, dan mampu memanfaatkan informasi PCB. Nah, PCB itu apa ya? Mungkin sebelum masuk ke PCB kita mungkin baca proses itu apa dulu. Sistem operasi menyimpan semua informasi mengenai semua proses yang berjalan pada struktur data yang disebut sebagai proses table. Sebuah proses direpresentasikan sebagai sebuah entry dalam proses table tersebut. Sebuah proses, jadi kita punya proses ya, katakanlah sebuah proses itu direpresentasikan sebagai sebuah entry dari di dalam proses table. Jadi ada tabelnya, ada prosesnya gitu ya, gampangannya gitu. Nah, itu untuk yang pertama ya. Kedua ini ada beberapa contoh shortcut yang teman-teman bisa baca ya. Yang pertama ada proses create, kill, dan resume. Ntar aku coba tunjukin ke teman-teman aja lah ya. Setelah itu ada yang ketiga, Sinu. Di Sinunya sendiri ya, implementasi proses table menggunakan global array yang bernama proctab. Nah, ini global array berarti bisa diakses semuanya ya harusnya ya. Jadi kita punya katakanlah variabel namanya proctab gini ya. Nah, proctab itu bisa diakses oleh seluruh sistemnya gitu kan, katakanlah ya, karena global gini. Ya enggak sih? Gitu ya. Deklarasinya proctab dapat dilihat pada proses H ya. Oke, kayak gitu sih. Jadi dari yang nomor satu yang dimana ada proses samat, sorry, jadi dari nomor satu yang ada proses sama tabelnya itu yang diilustrasikan di sini ya. Jadi satu kotak ini adalah sebuah proses ya, namanya prosen gini. Proses entry. Setelah itu yang di dalam indeks ini ya, diindekskan ini namanya proctab gitu ya. Jadi ada prosen, yaitu prosesnya sendiri, sama proctab tabelnya ini gitu. Itu untuk kasarannya sih. Contohnya ini deh, aku bacain deh ilustrasi. Array proctab berindeks ke 0 akan berisi struk prosen A. Isi dari struk prosen dapat dilihat pada proses H juga. Jadi ada proctab sama prosennya, bisa dilihat di proses H. Ntar aku tunjukin juga. Isi dari array proctab adalah proses control block ya, PCB dari suatu proses. Jadi satu kotak ini atau prosen itu adalah sebuah PCB atau proses, katakanlah ya gitu ya. Jadi gitu. Isi dari setiap array proctab berupa struk prosen. Dengan kata lain, struk prosen adalah PCB gitu. Prosennya itu PCB ya, prosen bukan proctab. Proctab itu yang menyimpan berbagai macam PCB-nya gitu. Jadi kayak kayak kotak, di dalam kotak gitu nggak sih, gimana ya, kayak kayak apa namanya ya, apa sih, kereta api gitu cuy ya. Katakanlah satu gerbong ini satu proses gitu ya. Jadi proctab itu yang satu keretanya, satu gerbong itu katakanlah satu proses gitu ya. Jadi PCB itu satu gerbongnya. Nah gitu, itu sih. Ini untuk struktur proses, ntar aku tunjukin juga lah ya. Kelima, Sino menggunakan implicit data struktur, yaitu dengan tidak secara eksplisit membuat ID sebagai entry. Nah, kalau teman-teman apa ya, coba Linux apa Windows, setauku itu ada yang namanya PID atau proses ID gitu ya. Nah, di Sinunya ini setauku yang ini dibaca ya, nggak ada ID-nya. ID-nya itu berupa ini indeks. Jadi ya array biasa gitu, indeksnya gitu. Jadi proctab PID-nya itu 3. Kalau PID-nya 3 berarti di sini itu indeks ketiga gini. Nggak tahu ya, ini kalau array-nya mulai dari 0 kayaknya berarti proses keempat gitu lah ya. Jadi proses ID-nya itu tidak disimpan di dalam PCB-nya, melainkan pakai indeks array langsung gini cuy. Gitu. Oke, itu sih untuk yang kelima. Mungkin buat guided-nya ya, mungkin bisa dibuka source trail aja. Ini
Sebentar ya, ada dan ini aku buka dulu yang kemarin ya teman-teman, import. Sebentar aku post ya, ini lagi azan. Oke, lanjut saja lah ya. Ketika udah dibuka nih, kita buat unguidednya tinggal ini aja lah. Kalian coba cari prosesnya tadi. Proses ini nggak sih? Nah, proses 3. Nah, di sini sih apa ya, screenshot aja nggak sih? Gini aja lah ya untuk guided. Nah, silakan screenshot nih. Tapi aku bakal ngejelasin beberapa hal dikit lagi lah ya. Jadi kalau diinget-inget tadi ada yang namanya pros and ya di sini, berarti pros and sama proctab ya. Nah ini ada prosesnya, tapi proctabnya di mana cuy? Proctab di mana, ada nggak ya? Nah ini proctab di mana ya? Oh enggak berarti. Proctab di mana ya? Proses 3 proctab ini. Oke. Nah bisa dilihat di sini aja lah ya, dari hanya aja. Kan kita ada yang namanya proses entry sama proctab. Nah ini adalah kedua struktur yang dipakai di Sino. Nah struktur yang pertama adalah proses entry sendiri. Ini ada beberapa variabel yang di dalam struktur ini ya. Ada state-nya, ada priority, save stack pointer dan lain-lain gitulah ya. Nah itu di dalam PCB cuy, alias di dalam sebuah proses. Nah kita punya struktur ini ya, prosen. Nah setelah itu ada struktur proctab, gini nggak sih? Salah mana ya? Ini agak aneh sih pendefinisiannya, nggak tahu sih ini kayak bener apa enggak. Tapi kalau dibaca mungkin gini ya, kita punya prosen dan itu merupakan kayak alias gitu ya. Jadi proctab ini aliasnya prosen tapi banyak indeksnya gitu, kayak array gitu ya, prosen array. Nggak tahu ya, aku udah lupa bahasanya gimana. Ini juga agak aneh gitu bacanya ya, nggak tahu ya ini. Proctab di sini doang ya, struknya yang dipanggil di sini doang. Tapi kayak pemanggilannya itu agak aneh gitu nggak sih? Harusnya struk terus proctab terlebih dahulu baru prosen gitu nggak sih? Ya nggak tahu lah ya. Saya masih pemula bahasa C ya. Jadi mungkin ada yang profesional bahasa C bisa dijelaskan aja. Tapi intinya ada proses entry ya, struktur proses entry untuk PCB-nya sendiri, dan proctab itu untuk menyimpan PCB gitu. Nah itu aja sih untuk modul 5 ya, nggak ada yang pakai sinus-sinuan. Setelah itu langsung masuk ke modul 6 aja lah ya. Modul 6 aku modul 6 sequential dan konkuren. Nah, aku kemarin sumpah kayak sistem operasi teman-teman di SE itu kayak agak beda sama yang di IF sih. Kalau di IF nggak ada soal dari dosennya ya, langsung karena kemarin aku diajarnya cuma laprak dikit aja, kayak soal teori gitu, kayak nggak harus ke sinonya motif gitu. Nah aku baru lihat kemarin modul 4 ternyata motif gitu, motif kayak bannernya gitunya gitulah, kayak aneh ya, kayak wow gitu ya. Nah jadi aku agak bingung gitu, kayak guide-nya mau gimana ya gitu. Mungkin aku coba guide bikin sendiri lah ya, kayak ntar kalian coba praktekin di sino kalian sendiri. Ini aku juga agak bingung ya, karena aku nggak punya sino teman-teman ya, karena sino teman-teman itu dimodif oleh diri sendiri ya kan, itu per orang ya modif ya, jadi kayak nggak tahu ya, kayak agak rancu gitu kalau ditambahin guided gitu, guidednya modif sinonya lagi, nggak tahu ya gak apa-apa lah ya, kalian pasti bisa memperbaiki error-errornya gitu ya. Lanjut saja lah, sekuensial dan konkuren. Nah ini masuk ke cara pengeksekusian kode gitu ya, intinya aja sih. Intinya pada setiap waktu komputer hanya mengeksekusi sebuah statement, jadi kayak beneran baris per baris gitu lah ya, intinya kayak kalau kalian nulis codingan itu yang dijalankan baris per baris.
meskipun kayak nih contohnya aku ini deh. Nah, contohnya aku lagi nampilin PDF Firefox ini sambil nge-record gini ya. Nah, kayak kelihatannya ini ada dua hal, tapi sebetulnya itu cuma satu aja sih. Ini tergantung CPU juga ya. Katakanlah aku punya satu CPU aja deh gitu ya. Satu core. Nah, satu core itu juga cukup kayak gini, tapi nggak tahu ya kalau OBS jalan atau enggak. Intinya bisa menggunakan dua aplikasi sama sekaligus gitu. Nah, caranya gimana? Katanya cuma bisa satu baris gitu, bukannya harus ada dua gitu ya. Nah, caranya itu ada yang namanya apa namanya, konkuren. Tapi sebelum masuk konkuren kita masuk ke sekuensial gini ya. Nah, katakanlah kita punya codingan kayak gini, kita ini yang intinya di atas ini. Bukan sono, di mana ya, di processment. Nah, intinya itu kita panggil SNDA ya sama SNDB. Nah, ini kan fungsi ya. Ini bakal dijalankan per baris terlebih dahulu nih. Oke, kita masuk ke SNDA dulu ya. Berarti yang dijalankan ini. Nah, beneran bakal dijalankan ini baru yang SNDB ya. Jadi kayak kita beneran ngeprint A, kemudian tidur, setelah itu dijalankan SNDB-nya. Nggak barengan gitu ya. Ini kan tidur ya. Kan itu CPU nggak dipakai yang ngorok gitu ya. Alangkah baiknya kita pakai CPU tersebut menjalankan SNDB nggak sih, gitu lah intinya. Kayak sambil nunggu apa sebuah fungsi atau program ya sleep gini ya, kita bisa menggunakan CPU atau ya yang pengen digunakan gitu biar nggak nganggur gitu ya. Itu singkatannya gitu aja ya. Nih kita bisa dibaca sendiri lah yang ini ya. Oh, ini kalau dibaca lagi ya. Ini kan kita pakai perulangan ya. Perulangannya itu ketika true, dan ini bakal true terus kan ya. Berarti yang SNDB ini tidak dipanggil gitu ya. Jadi kayak beneran yang dipanggil itu ini kan, kemudian perulangan lagi karena while ini ya. Dan gak bakal dijalankan yang SNDB-nya secara teori gitu ya. Itu untuk yang sekuensial. Nah, katakanlah kita pengen kayak gitu ya, kayak A-nya di printer terus menerus tanpa henti gitu ya, tapi kita juga pengen ngeprint yang B. Caranya gimana? Kita bisa buat sebuah proses atau fork katakanlah ya, nggak, bukan fork sih, tapi kayak ya proses baru gitu katakanlah ya. Nah, proses baru ini bisa kita jalankan sambil nunggu yang fungsi pertama ini dijalankan juga gitu loh. Kayak intinya gini nih, kita buat sebuah proses gini ya, proses A sama proses B. Kita jalankan nih, ini kan menjalankan codingan di fungsi A sama fungsi B ini ya. Nah, ketika baris yang pertama, baris ke-10 ini dijalankan, bukan yang ini, coba. Nah, ketika baris ke-10 ini dijalankan, maka yang dipanggil yang ini dong ya. Nah, setelah ini dipanggil, setelah ini selesai nih ya, kan tidur ya, turu ya. Nah, setelah itu yang baris 11 ini dijalankan gitu loh. Aku ngejelasinnya kayak sekuensial. Sorry, batuk-batuk lah. Intinya ini bukan sekuensial ya. Jadi ketika kita menjalankan ini, setauku ini langsung dijalankan yang baris 11 ini ya. Karena ini prosesnya berbeda gitu. Nah, itu dasarnya sekuensial sama apa namanya, konkuren ya. Jadi setiap proses itu bisa dijagel gitu ya sama CPU-nya gitu. Karena gimana ya, aku juga agak lupa ya, tapi intinya kayak ada CPU, ada apa ya, aplikasi state apa ya, sebentar aku pause ya. Nah, kayak gini nih, ada yang kayak gini. Nah, ini itu sebuah proses ya. Jadi sebuah proses itu bukan sebuah proses ya, ini sebuah operating system katakanlah ya. Nah, kita buat proses baru ya, ready dan bakal dijalankan. Nah, setelah dijalankan itu bakal, jangan yang ini deh, yang mana ya, ini yang dijalankan tadi kan yang SNDA ya, berarti kita pindah ke waiting karena sleep tadi ya, dan yang B tadi bakal ready dijalankan gitu. Dan ini bakal apa namanya, bergonta-ganti gitu lah intinya lah ya, sampai selesai terminated gitu.
Aku juga agak lupa ini agak apa ya, agak spesifik gitu. Pokoknya intinya kayak gini ya, bisa di juggling sama CPU nya gitu. Itu seharusnya diajarin di teori juga ya. Ini kalau di apa nih, praktikum itu gak dijelaskan secara rinci gitu ya. Ini aja nggak ada apa kayak diagram apa gitu ya kan, nggak tahu ada itu dari Telkomnya. Tapi intinya bisa dijagel gitu ya ketika membuat sebuah proses baru. Kalau prosesnya cuma satu ya nggak bisa dijalankan, nggak bisa jagel gitu ya, karena prosesnya cuma satu gitu. Jadi gitu untuk proses konkuren sama sekuensial itu untuk gambar besarnya lah ya. Nah ini untuk membuat sebuah proses ininya gini. Ya itu sih untuk modul 6. Apalagi coba, mungkin bisa langsung ke guidednya langsung ya. Kita buka VirtualBox-nya, VirtualBox. Nah coba jalankan yang development system cuy. Kita coba konkuren sama sekuensial secara langsung ya. Ini seharusnya ya yang di bagian sini, yang di modul ini harusnya di Kopas ya, tapi agak beda sih punya aku. Coba ya pakai punya aku aja deh. Di sini aku full screen deh. Biasanya enggak jalan. Aku post deh sampai udah login. Oke, aku sudah masuk ke sinunya ya. Ini devel apa di Debian-nya. Aku coba ls. Nah, bakal keluar yang standar aja lah ya. Ini folder yang biasanya kita pakai dan dipakai untuk mendatangnya. Sinu 2 ini cuma backup aja ya. Aku sarankan teman-teman coba lakukan itu apa di backup saja lah ya. Mungkin aku praktekkan ini caranya cp gini ya. Cp sinu sinu terus sinu 3 katakanlah ya. Bisa nggak ini? Coba ls. Nah, nggak bisa. Ya udah. Gini, ditambahin gini. Bisa nggak? Coba R. Oh, ditambahin R ya. Jadi CP R ini rekursif kalau nggak salah. Langsung sino folder yang pengen di copy ke mana gini ya. Jadi kayak gitu. Nah, bakal keluar sino 3 gitu. Coba di ls aja, ls sino 2. Nah, sama kayak yang di sino 1 ya. Cuma di copy aja. Oke. Kayak gitu sih. Nah sekarang kita bisa ini ya, kalian bisa pakai ini aja sih, script dari punya aku aja ya. Kita widget ini linknya ya, modul 6.sh. Nah ini bakal intinya kayak bikin program lah di dalam sinunya. Kalian pernah bikin program gak sih di dalam sinu? Bukan program ya, komen kayaknya deh. Kayaknya kita bakal bikin iya kayaknya kita bikin komen di modul 7 apa 8 gitu lah, lupa lagi deh. Pokoknya belum lah ya, belum waktunya. Dan jujur kayak agak ribet sih ya. Dan kalau teman-teman beda sama yang di modul ya, kayak instalasi sinunya ya kayak gimana ya. Soalnya kayak di modul ini kan sinunya kayak sinu versi berapa gitu. Dan kalau teman-teman ada yang versi terupdate kayaknya juga scriptnya gak bakal jalan lah ya. Nggak tahu deh ya, bisa dianukan sih sama teman-teman lah ya. Ntar aku berikan caranya ya kalau pengennya secara manual gitu lah ya. Oke, kita udah download ya. Ini pakai widget. Widget. Terus filenya ini. Kita coba ls. Nah, udah ada ya modul 6sh. Nah, kita bisa modifikasi filenya terlebih dahulu, chmod plus x modul 6 karena ini belum bisa dieksekusi scriptnya. Kita tambahkan chmod plus x untuk execute gitu ya. Kalau kita ls lagi bakal keluar warna hijau gini, berarti bisa dijalankan. Cara menjalankannya gimana? Ketik titik slash modul 6sh gini, jebret. Nah ini bakal melakukan tadi apa ya, ngedownload file gitulah intinya ya, sama diinstal gitu ya. Ini belum ku benerin sih, ntar aku benerin ya. Ini harusnya cd sinu. Kalau sekarang ya coba ls terlebih dahulu ya, ls. Nah ada yang namanya sinu m6. Nah ini yang dibikin oleh scriptnya ya. Jadi kita cd sinu underscore m6 ini ya,
kok compile langsung aja lah ya. Dan kalian bisa pakai clean terlebih dahulu kalau ada apa ya yang sisa gitu, nggak tahu sih kalau ada yang sisa atau enggak, tapi pakai aja ya. Kemudian pakai gini. Nah ini bakal membuat sinunya menggunakan komen yang baru tadi. Ntar kita cari tahu ya komen barunya gimana. Ini maaf ya, videonya baru kelar hari Sabtu apa ya? Kemarin hari Kamis mati lampu, Jumat mati lampu nggak ya, lupa lagi. Kemudian barusan juga mati lampu dari jam 12 lah. Waduh, kocak lah. Oke, sampai sini. Kalau ada tulisan seperti ini ya, error gini ya, teman-teman bisa pakai aja lagi. Dan bakal kalau keluar kayak gini berarti udah bener ya. Kalau masih nggak bener, coba make clean, make lagi ya. Jadi make clean, kemudian make gini ya. Jangan dijalankan yang ini, komanya soalnya. Clean dan gini tuh, make. Nggak tahu ya kalau bisa atau enggak. Kayaknya harus apa ya? Satu-satu gitu. Jadi coba jalankan ini lagi dan semoga bisa aja. Kalau nggak bisa berarti sistemnya error gitu ya. Ntar aku coba eksplorasi di sana ya bagi yang error ya. Oke, kayak gitu sih untuk guide-nya. Bisa, karena kita udah bikin sinunya, kita bisa menjalankan yang backend cuy. Oke, backendnya nunggu jalan lah ya. Aku taruh mana ya. Oke, kalau backendnya udah jalan dan tertulis welcome to group, ini udah bener ya berarti ya. Oke, aku coba jalankan saja sudo minicom ya kan. Kita kasih password sinunya, sinurocks nggak sih. Nah coba. Oke, udah keluar ya. Di sini bisa ditulis help. Nah di sini bakal ada dua komen baru nih, ada yang sequential sama konkuren. Kita mulai dari sequential terlebih dahulu ya. Sequential ini programnya bakal berjalan baris per baris. Baris per baris, dan karena prosesnya satu nggak bakal ngeganti ke fungsi lain gitu ya. Ini belum kutunjukin sih ya, lupa apa ya, XSH sequential gitu. Nah ini untuk programnya sendiri ya bakal menjalankan nih task sec A sama task sec B. Jadi kita manggil fungsi ini tapi kita kasih parameter A sama B, gini aja ya. Nah karena ini prosesnya satu, bakal menunggu ini kelar terlebih dahulu baru yang B gitu ya. Coba kita eksekusi, jebret. Nah gitu ya, 1 sampai 10, 1 sampai 10, nggak bakal tabrakan gitu ya. Nah kalau yang konkuren konkuren juga kurang lebih sama ya. Tapi di sini kita bikin proses sendiri-sendiri nih. Ya kita panggil fungsinya, parameternya A, ini parameternya B. Nah ini cuma beda proses aja ya gitu. Nah kita coba nih. Aku lupa ngeset ininya jadi satu ya. Ini harusnya satu sih ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita coba konkuren. Nah ini bakal menjalankan secara bergantian gitu lah ya, dan kadang-kadang itu bakal ketabrak gitu ya. Ada yang A B A B A B, ada yang A A B B apa A B B A gitu ya, tergantung CPU-nya ada berapa. Kalau satu sih harusnya gantian ya, kalau nggak tahu ya kalau 3 atau 2 gitu ya. Jadi itu, nah keluarannya 1 1 2 2 3 3 dan seterusnya gini ya kan, berarti itu yang namanya konkuren ya, pergantian antar proses. Nah ini kayaknya error di sini ya, tapi sebetulnya nggak error sih, ini kayak kalau coba help lagi bakal keluar nih. Nah gitu. Nah ini silahkan di screenshot lah ya, dua hal ini, yang sequential di screenshot sama yang konkuren ini. Oke. Gitu sih. Untuk yang nggak bisa sinunya ya, aku bakal keluar terlebih dahulu ini ya. Ini aku matiin.
Oh ya, ini harus konfirmasi nggak sih? Konfirmasi lah. Nah, oke. Ini aku bakal keluar dari minicom ya. Ctrl A X, yes, ini ya, enter. Ctrl Ctrl A kemudian dilepasin, kemudian pencet X, bakal keluar gitu ya. Nah, bagi yang nggak bisa, teman-teman bisa ini ya, mungkin ke sinunya, sinu modul 6 kok itu CD sinu modul 6 gini ya. Terus ke dua hal ini, kalian bisa mungkin dari luar aja deh, dari luar ya. Dari luar, dari home nih, kalian CD terlebih dahulu dari luar CD ya. CD Gedit ya. Aku lihat teman-teman kemarin pakai yang modul 4 itu pakai nano ya. Waduh, respect lah ya. Kayak itu setahu nggak bisa ngekat apa ya. Agak ribet dikit lah. Di sini ada Gedit bisa dipakai lah ya. Gedit apa coba? Sinu. Oke, Sinu modul 6. Kemudian ke sistem SH prototypes gini nggak sih? Nggak ada. Sistem apa? Shell. Lah, di mana ya? Coba Shell TC ini dulu deh. Nah, ini bakal keluar program-programnya. Nah, kita tambahkannya di sini cuy, gini ya. Nah, mungkin ada ini kan kalau diibaratkan dalam sebuah tabel kan ada yang ini dua kolom nggak sih, dua kolom ya. Nah, ada yang versi baru itu 3 kolom gitu ya. Jadi bisa di anukan lah ya, bisa di kopas lah ya. Bisa di apa namanya? Sesuaikan ininya juga gitu ya. Itu untuk yang ngedit pertama. Kemudian yang kedua gedit sinu modul 6 sistem apa lagi gua mana ya, harusnya ini prototypes atau sinunya deh, kayaknya sinu deh, sinu SH lah, kok nggak ada, di mana ya, bentar, include sorry, SH prototypes. Nah di sini kalian aku cariin lah ya. Wih, nggak bisa ya. Ctrl F di sini gampang ya, Ctrl F ya. Ctrl F tadi sequential. Nah, ntar ada kayak gini ya. Kalau scriptnya berjalan, ini juga disesuaikan lah ya. Kalau yang nggak bisa. Dan aku jujur kalau nggak bisa selain ini, kalau nggak bisa lagi agak pusing aku. Karena yang di modul tuh versi yang lama ya. Jadi yang baru kurang tahu deh. Coba dianukan lah ya sama yang maha pintar itu apa LLM ya gitu. Jadi gitu aja sih untuk praktikum modul 5 sama 6 ya. Semoga ngerti lah ya gimana program berjalan di sini gitu ya intinya ya. Ya gitu aja sih. Semoga mudah dipahami ya, atau udah ngerti lah ya. Agak susah sih. Nggak tahu ya aku kalau di SE gampang atau enggak ini, tapi kalau di EVA sih agak jumping gitu sih, soalnya sebelumnya belum ada sistem operasi Linux gitu ya, belum ada sama sekali ya. Semoga bermanfaat lah ya. Bila ada salah kata dan lain-lain mohon dimaafkan lah ya. Ntar aku kasih soalnya ntar aku kasih di Google Drive aja nggak sih, kayak agak ribet ya kalau ngasih di WA gitu, nggak tahu ya kalau ribet atau enggak, tapi ntar aku kasih di Google Drive tugas 1 sampai tugas 1 sampai selanjutnya sampai selesai gitu lah ya. Ntar aku taruh di deskripsi grup. Dan untuk ada tanggal nggak sih, kalender nggak ada sih. Kalender ada kalender gini ya, jangan bro. kalender gini aja deh. Di sini ya kalender apa ya, Google Kalender sih, kalender biasa ada nggak ya, 2026 ini bukan sih. Oke. Untuk pengumpulan modul 5 sama 6 ya, ini seharusnya seminggu kayak modul 5 seminggu, modul 6 seminggu, modul 7 seminggu. Nah
Nggak tahu ya teman-teman, kayaknya belum diupdate itu GitHub-nya, ya update lah. Ntar dapat nilai jelek itu. Ya kalau aku sih jujur ya, kalau kalau aku kemarin ya, aku seminggu dapat A, itu pasti dapat A ya. Kalau agak error atau kurang gitu ya dalam pelaporan lapraknya gitu ya, ntar paling minus paling dapat AB ya. Jadi seminggu itu rentannya A sama AB. Nah setelah seminggu itu maksimalnya AB itu kalau udah bener ya. Kalau nggak bener palingan dapat dapat B deh kalau lebih dari seminggu. Maksimal AB kalau lebih dari seminggu kalau aku kemarin. Nah lebih dari sebulan kalau ngumpulin aja itu bakal dapat nilai C atau 50. Kalau nggak ngumpulin sama sekali nol udah. Setuju lah ya, kalau nggak ngumpulin sama sekali nol lah ya. Minimal ngumpulin gitu deh sumpah. Makanya aku bilangnya minimal ngumpulin aja. Daripada nol ya kan, kayak nol ya. Tapi untuk modul 5 sama 6 ya, modul 5 sekarang kemarin tanggal berapa coba? Januari, ini kok vertikal gini ya. Januari, Februari, Maret, April. Oh ya, Maret ya. Kemarin Kamis tanggal berapa coba? Duh, lupa lagi. Ya 4 April lah, berarti 2 nggak sih? Nah, ini kan modul 5 sama 6. Nah, modul 5-nya itu sampai tanggal 9 ya. Dan modul 6-nya sampai tanggal 16. Setuju nggak sih? Setuju aja lah ya. Ya udah. Modul 5 seminggu, modul 6 2 minggu. Itu aja ya. Kalau pengen dapat nilai A, udah. Kalau lebih dari itu nggak dapat nilai A lah, ya udah keluar aja lah ya. Oke, itu aja untuk prodium kali ini. Bila ada salah kata dan lain-lain yang merasa tersinggung dan lain-lain gitulah ya, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Minggu depan harusnya offline udah. Thanks teman-teman.